Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan wa tahmidan wa syukran ala ma akmalta lana min dinil Islam. Wa nusallimu ala nabiyyil huda wa rahmatin khatimin nabiyyina wa imamil mursalin sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'd. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberi kita kenikmatan, khususnya nikmat iman dan nikmat kesehatan. Kedua kalinya, salawat beserta salam semoga terlimpah curahkan kepada junjungan kita Nabiullah Nabi Muhammad SAW yang telah membawa kita dari zaman kegelapan menuju zaman yang terang benderang, yakni ad-din. Hadirin rahimakumullah. Pendidikan merupakan kunci untuk masa depan umat. Akan tetapi, di zaman yang sekarang ini, sering sekali kita jumpai bahwasannya orang yang cerdas hanya secara akademik, tetapi lemah dalam akhlak. Padahal, Islam mengajarkan bahwasannya ilmu dan akhlak harus sejajar atau harus berjalan dengan seiring. Sebagaimana Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladzina utul ilma darajat, yang artinya Allah akan meninggikan orang-orang beriman di antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu derajatnya. Quran Surat Al-Mujadilah ayat 11. Ayat ini menegaskan bahwasannya kemuliaan seseorang itu bukan hanya dilihat melalui kecerdasan, melainkan dari iman dan akhlaknya. Hadirin rahimakumullah. Pendidikan yang cerdas berarti orang yang mampu berpikir secara kritis, bijak dalam menggunakan teknologi, dan mampu menggunakannya sebagai sarana kebaikan. Akan tetapi, ilmu tanpa akhlak hanya akan membawakan kita kepada kesombongan, begitu melawan akhlak tanpa ilmu hanya akan membawakan kita dalam kesesatan. Oleh karena itu, Islam menekankan bahwasannya pentingnya untuk berakhlak moderat atau wasatiyah. Sebagaimana Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasata. Yang artinya, demikianlah kami jadikan kamu umat yang moderat. Quran Surat Al-Baqarah ayat 145. Hadirin rahimakumullah. Sikap yang moderat adalah sikap yang adil, seimbang, dan tidak berpikir secara ekstrim dan mampu menghargai sebuah perbedaan. Sebagaimana seperti kisah istri Rasulullah SAW yang didatangi 3 sahabat untuk menanyai mengenai ibadah Rasulullah SAW. Setelah mereka bertiga mendengar penjelasan dari istri Rasulullah, mereka pun berpikir bahwasannya ibadah yang mereka lakukan itu masih sangat sedikit. Sehingga salah seorang dari mereka pun berkata, "Aku akan sholat dan aku tidak akan tidur." Yang lain pun berkata, "Aku akan berpuasa dan aku tidak akan makan." Dan yang ketiga pun berkata, "Dan aku tidak akan menikahi seorang wanita agar ibadahku fokus." Rasulullah SAW ketika mendengar 3 hal tersebut, beliau pun bersabda, "Demi Allah, aku adalah umat yang paling takut kepada Allah di antara kalian semua. Tetapi aku sholat dan aku tidur. Aku berpuasa dan aku berbuka, dan aku menikahi seorang wanita. Dan barang siapa yang membenci sunnahku, maka ia bukan termasuk golonganku." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Hadirin rahimakumullah. Dari kisah tadi, Islam tidak pernah mengajarkan kepada kita untuk bersikap ekstrim, sekalipun itu dalam hal ibadah. Sikap Rasulullah SAW tadi mengajarkan kita atau mencontoh kita menjadi pribadi yang moderat dan seimbang dalam hal kewajiban kepada Allah, kewajiban kita kepada diri kita sendiri, dan kewajiban kita kepada orang lain. Dalam dunia pendidikan, sikap inilah yang melahirkan seorang pelajar yang santun, yang adil, dan mampu menghargai perbedaan. Hadirin rahimakumullah. Peran pendidik dan orang tua sangat besar. Anak-anak belajar bukan hanya melalui kata-kata, melainkan melalui keteladanan.
Jika adat ditanamkan sejak dini, maka ilmu akan menjadi cahaya, bukan petaka. Di tengah tantangan zaman yang digital ini, marilah kita arahkan pendidikan yang bukan hanya mencetak generasi yang cerdas, melainkan yang berakhlakul karimah, yang beriman, dan mampu berpikir secara terbuka. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Billahi taufiq wal hidayah, waridho wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.